Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu tentang membumikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Faizur Rahman MHI. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan saya atas nama Kamila Nurdiana dengan NIM 050101200015 dan teman saya Calvin Pratama Ardiansyah dengan NIM 050101200008 dan Cindy Yulia dengan NIM 050101200009. Baik, langsung saja. Di sini kami membagi materi kali ini menjadi 4 subbab. Yang pertama yakni ideologi Pancasila, yang kedua Pancasila dan kewarganegaraan berdasarkan filsafat ilmu, yang ketiga pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila, dan yang terakhir membumikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita memasuki yang pertama, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila didasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh sebab itu, dalam ideologi Pancasila mengakui atas suatu kebebasan hak-hak dalam masyarakat. Ideologi Pancasila juga senantiasa menjadi suatu sarana bagi tercapainya tujuan bangsa, supaya nantinya bangsa Indonesia dapat merasakan kesejahteraan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila dan kewarganegaraan berdasarkan filsafat ilmu. Pancasila secara filosofi ialah butir-butir yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tertulis dalam alinea keempat. Di dalamnya dijelaskan bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan tentang hubungan yang erat antara eksistensi negara Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia yang ditumpukan pada Pancasila sebagai dasarnya. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan filsafat ilmu secara substantif dan pedagogis dibuat dalam rangka untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. 5 status pendidikan kewarganegaraan dalam pendidikan nasional. Yang pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Yang ketiga, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk penataan pedoman penghayatan juga pengamalan Pancasila ataupun sejenisnya yang telah dikelola oleh pemerintah sebagai suatu program kerja. Yang keempat, sebagai salah satu cabang pendidikan filsafat ilmu pengetahuan sosial dalam program pendidikan guru. Yang kelima, sebagai konseptual dalam bentuk pemikiran individu dan kelompok yang dapat dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, keempat. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila lebih fokuskan kepada suatu pembentukan dalam individu yang beraneka ragam, baik itu dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, umur, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, juga berkarakter yang didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan kewarganegaraan mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang, dimulai dari civic edukatif, pendidikan moral Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan yang terakhir dikenal sebagai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Membumikan Pancasila dan kewarganegaraan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Nilai dasar, suatu nilai yang memiliki sifat abstrak dan juga tetap dan terlepas dari pengaruh waktu. Nilai instrumental,
suatu nilai yang memiliki hubungan dengan konteks nilai dasar yang ada. Nilai praksis, nilai-nilai yang terkandung dalam realitas kehidupan dalam sehari-hari, berupa bagaimana tentang cara rakyat dalam melaksanakan nilai Pancasila. Hakikat dan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hakikat dari sila pertama ini ialah mempercayai akan kehadiran Tuhan di dalam segala hal yang kita perbuat. Sila pertama ini mengajak bangsa Indonesia agar menumbuh kembangkan etika-etika sosial di kehidupan dengan menjalankan rasa persatuan dan kemanusiaan. Mengembangkan hikmah, nilai-nilai ketuhanan yang diharapkan dapat memperkuat pembentukan karakter bangsa yang memiliki etos kerja positif, ketahanan, serta kepercayaan diri dalam rangka menyalurkan atau mengembangkan potensi-potensi yang ada demi mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hakikat nilai-nilai dalam Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini nilai-nilai dasar manusia atau disebut dengan hak-hak asasi manusia, tingkat kehidupan yang layak dan sesuai bagi manusia, dan sistem pemerintahan yang demokratis serta dalam menyelenggarakannya. Pada saat ini, bangsa yang beradab ialah bangsa yang dapat menghargai hak-hak asasi manusia yang ada. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Suatu konsep kebangsaan yang menyatakan bahwa adanya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di satu negara, yang merupakan slogan yang disebut dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika di dalam negara kita. Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka menciptakan persatuan di dalam masyarakat yang amat beragam, di antaranya ialah dengan kita senantiasa menanamkan lebih akan rasa memiliki negeri ini, yang merupakan salah satu hal penting bagi kita untuk digunakan dalam acuan utama agar nantinya persatuan dan kesatuan dapat terwujudkan, juga tujuan bersama dari awal pembentukan negara Indonesia ini. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila keempat ini ada beberapa karakteristik dari negara demokrasi di Indonesia, yakni kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmah kebijaksanaan. Pada dasarnya, demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di negara kita, harus selalu didasarkan pada semangat kekeluargaan atau kebersamaan, seperti halnya musyawarah mufakat dalam pengambilan suatu keputusan yang ada. Salah satunya yang terpenting yakni kalangan pemerintahan itu sendiri. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merupakan tujuan tertinggi dari pencapaian cita-cita rakyat Indonesia di kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Keadilan sosial tidak hanya diartikan dalam bidang ekonomi saja, namun keadilan yang sebenar-benarnya ialah keadilan dalam semua bidang atau aspek yang ada. Karena kedudukan manusia satu dengan manusia lain di mata hukum itu sama, sehingga nantinya dapat mencapai tujuan, yakni terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Dari uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam membumikan Pancasila dan kewarganegaraan, yakni dengan memaknainya dalam sebuah proses pendidikan di kalangan kita, apalagi kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada saat ini. Melalui pendidikan sendiri, maka para penerus bangsa ini akan mengetahui mengenai apa dan bagaimana yang harus kita lakukan sebagai orang yang senantiasa belajar untuk negara ini, yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai Pancasila, kewarganegaraan maupun nilai sosial budaya kemasyarakatannya. Salah satunya yaitu dengan menjadikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai bagian unsur penting yang harus dipelajari para mahasiswa perguruan tinggi di negara ini, termasuk kita saat ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok terakhir, kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.